Halo Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa untuk para pendengar Radio Republik Indonesia, terutama bagi Anda yang masih saja setia mendengarkan Pro 1 RRI di Kota Samarinda. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana upaya kita bersama untuk mencegah ya terjadinya puncak Omikron di wilayah Kalimantan Timur ya. Sementara di wilayah kita, Kaltim memang mulai terlihat ada tren peningkatan kasus untuk COVID-19 yang mana ini juga diakibatkan salah satunya yang dikhawatirkan begitu ya, sudah mulai meningkatnya mobilitas ke wilayah Kalimantan Timur, pergerakan orang dari mana saja masuk ke Kalimantan Timur, perekonomian mulai bangkit, dan yang paling ditekankan oleh pemerintah saat sekarang adalah bagaimana kita memenuhi ya standar vaksinasi, standar protokoler kesehatan COVID-19 agar tetap disiplin kita jalankan. Nah, di pagi hari ini kita juga akan memperbincangkan terkait dengan varian Omikron, apakah sesungguhnya benar lebih berbahaya? Karena juga yang beredar di media sosial barangkali juga Anda menemukan salah satu artikel yang menyatakan hal demikian ya. Kita akan coba konfirmasi kepada narasumber yang memiliki kemampuan dan kredibilitas untuk menjawab hal ini ya. Daripada penasaran, bertanya-tanya pada sumber yang tidak jelas, dengarkan saja RRI di pagi hari ini. Bersama saya Marga Rahayu dan juga Siti Hairiah menyapa Anda dalam Halo Kalimantan Timur. Senang sekali pagi hari ini bisa juga menyapa Anda melalui live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Samarinda. Selain itu juga Anda bisa bergabung nanti bersama dengan kami di sesi pertanyaan ya untuk para pendengar begitu di 736-566-743495. Langsung saja saya menuju ruang Zoom yang bisa langsung didengarkan begitu juga dan dilihat langsung oleh masyarakat pendengar kami melalui live streaming di Facebook ya. Yang pertama kita akan undang untuk membuka mic, mohon izin ada Dr. Iwan M. Ramdan, SKPMKes ya, beliau adalah Ketua IAKMI Kalimantan Timur. Nah, IAKMI ini sendiri adalah Ikatan Asosiasi Kesehatan Masyarakat ya, mohon izin ini ya, masyarakat Indonesia begitu. Kita undang untuk menyapa kita. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Marga, Dr. Haizal, apa kabar? Amin, mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat ya, terjauh dari Omikron ya. Amin Amin. ya rabbal alamin. Eh, Ternyata juga kita langsung menyapa dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Ya. Ya. Ini salah satu universitas yang terbesar yang juga turut berkontribusi sebenarnya pada saat awal-awal gejala COVID ada muncul di Indonesia ya. Terus melakukan edukasi, penelitian-penelitian ya yang mengcounter informasi-informasi hoax. Terima kasih banyak komitmen Tridharma Perguruan Tingginya, Pak Iwan ya. Terima kasih. Baik. Nah, kemudian yang satu lagi tadi juga sudah disapa oleh Pak Iwan. Ini adalah Dr. Haizal Haron Kamar. Beliau juga adalah selaku dokter spesialis jantung dari Thomson Hospital Malaysia. Assalamualaikum Dr. Haizal. Waalaikumsalam Mbak Marga, apa kabar? Mbak Marga, apa kabar Dr. Iwan? Salam Baik, hangat dari alhamdulillah. Malaysia. Iya, ini kalau terlihat dari kami sebenarnya agak miring ini, posisi kamera dari Dr. Haizal ya. Iya, Begitu ya. terlihatnya begitu, tapi Kalau begini? wah Sip. ini baru pas ya. Jadi kita tidak ikut maaf miring ya. begini ya, Pak Iwan ya. Baik, mudah-mudahan Dr. Haizal juga dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap bersemangat memberikan edukasi ke Alhamdulillah. masyarakat ya. Lama sekali kita tidak saling menyapa begitu, Dr. Haizal. Begitu ya, betul Mbak Marga. Udah mungkin udah berapa bulan ya? Yang mungkin terakhir bulan Oktober ya mungkin. Oh, betul. September kok tidak salah. September ya. Betul, waktu peringatan Hari Jantung begitu. Ya, Iya. saya ingin buka terlebih dahulu. Ini ada salah satu
cukup mengejutkan juga begitu bagi warga di wilayah Kalimantan Timur karena pemberitaan yang menyatakan terkait dengan 5 orang dalam satu keluarga yang diduga terpapar Omikron ini ada di wilayah Kota Balikpapan ya. Dan disampaikan saat sekarang hasil uji sampelnya ini sedang dilakukan uji laboratorium begitu dan dikirimkan sampelnya pada 12 Januari. Sampai dengan saat sekarang masih harap-harap cemas tentunya Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19. Tetapi bukan ingin menakuti ya. Saya mohon izin Dr. Haizal, saya ingin ke Ketua IAKMI Kalimantan Timur dulu, Pak Iwan. Pak Iwan menanggapi terkait dengan varian Omikron. Karena kan yang tersebar di masyarakat adalah varian ini berbeda, lebih berbahaya ya, dan sudah masuk di wilayah kita Indonesia. Meskipun penyebarannya dari Afrika kalau tidak salah begitu ya. Nah, tadi sekali lagi bukan ingin menakut-nakuti, tetapi adalah bagaimana meningkatkan kewaspadaan ya. Saya ingin mohon izin bisa diberikan gambaran lebih singkat begitu kepada masyarakat terkait dengan varian Omikron ini, varian yang seperti apa yang harus kami pahami sebagai masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kita lihat dulu kondisi global bahwa saat ini jumlah kasus COVID itu sekitar 373 per 1 juta penduduk ya. Meningkat signifikan dari sebelumnya cuma 105 per 1 juta penduduk. Dan ini hampir sebagian besar para ahli atau organisasi kesehatan itu memvonis ini adalah karena Omikron. Jadi peningkatan jumlah kasusnya ini sangat signifikan. Kemudian ini Omikron sudah menembus ke sekitar 90 negara ya dengan transmisi yang sangat cepat, sekitar 2-3 hari. Jadi kalau dibilang untuk sementara apakah Omikron ini lebih berbahaya, memang kondisinya demikian karena kita melihat banyaknya meningkatnya jumlah kasus itu tadi ya. Walaupun memang di samping itu pun ada informasi-informasi yang mengcounter bahwa justru sebaliknya begitu ya. Secara umum itu dulu sementara. Baik, jadi tadi disampaikan bahwa sedang terjadi peningkatan. Nah, kenapa kemudian kita sampaikan benarkah lebih berbahaya? Nah, ini ada kaitannya kenapa kita mengundang juga Dr. Haizal terkait dengan pemberitaan yang sepekan yang lalu begitu terjadi. Meskipun ya mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia dan Malaysia, tetapi patut menjadi kewaspadaan bersama. Jadi di negara Israel ini mencatat kasus inflamasi jantung pertama, Dr. Haizal. Ini katanya akibat varian Omikron. Jadi awalnya di Israel ini sebuah rumah sakit menemukan 43 tahun terkena inflamasi ya jantung. Kemudian ada pertanyaan apakah ini gara-gara setelah vaksin atau gara-gara varian Omikron, dan dari rumah sakit menyatakan ini nampaknya karena terserang dari virus ya terbaru Omikron atau COVID-19 ini. Nah, saya ingin Dr. Haizal juga memberikan gambaran begitu seberapa berbahayanya varian Omikron dibandingkan varian Delta ya yang sudah lebih dulu populer begitu di masyarakat. Ya betul. Ya terima kasih Mbak Marga. Itu pertanyaannya bagus. Ya COVID kan udah bersama kita sudah hampir 2 tahun ya. Dari awal akhir 2019, awal 2020 dan terus ke sekarang di 2022. Jadi apa yang kita tahu bahwa COVID ini adalah sangat berbahaya. Dan sangat berbahaya pada awalnya itu, COVID boleh mendatangkan berbagai masalah seperti masalah pada paru-paru, dan saya sebagai dokter jantung, saya melihat ia juga bisa memberikan masalah inflamasi atau keradangan kepada otot-otot jantung, bisa membawa kepada masalah jantung seperti masalah jantung koroneri, dan juga pembekuan darah menyebabkan pulmonary embolism, ya, pembekuan darah pada bagian paru-paru dan seterusnya pada sirkulasi jantung. Dan itu adalah antara komplikasi ataupun berbahayanya COVID. Dan COVID daripada yang asalnya itu sudah pada alpha ke beta dan kemudian deltanya pada akhir tahun 2020 ya, yang mulanya ketemu di India dan terus merebak ke seluruh dunia, termasuk di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan kita tahu yang varian delta semasa mulanya termasuknya ke Malaysia dan Indonesia, dia itu lebih berbahaya dan lebih mudah terinfeksinya berbanding dengan varian yang asal atau yang dulu, dan juga memberikan masalah yang lebih kepada keradangan dan juga masalah jantung. Dan kemudian vaksinasi sudah mula ada dalam
kurang lebih hampir setahun lah. Kalau di Malaysia mulanya dalam bulan Maret, Indonesia awal lagi ya, awal tahun yang lalu, kita melihatkan bahawa kasus-kasus yang lebih parah atau lebih serius itu berkurangan kepada mereka yang sudah divaksinasi. Dan sekarang ini kembali kepada pertanyaan bahawa Omicron berbanding dengan Delta, ya Omicron itu seperti apa yang Dr. Iwan dah bilang tadi, memang lebih mudah untuk terinfeksi. Kalau dulu mungkin antara 5 hingga 2 minggu untuk terinfeksi sesudah mendapat terdedahnya kepada infeksi, sekarang ini 2-3 hari juga sudah bisa. Jadi terlalu mudah untuk terinfeksi. Tetapi untuk mereka yang sudah divaksinasi, terutamanya sudah yang mendapat booster, yang gejalanya sangat-sangat kurang serius. Cuma mungkin sakit di kepala atau sakit tenggorokan atau batuk atau selsema ya, tapi tidak seperti yang dulu yang varian Delta yang deria ciumannya bau itu kurang ataupun lebih kepada masalah jantung atau masalah inflamasi keradangan jantung. Jadi buat masa ini, kerana Omicron itu masih baru ya, yang datangnya dari Afrika Selatan, mungkin dalam bulan November yang lalu. November, jadi betul. kita November kan. Jadi kita masih 2 bulan ya, kita belum tahu lagi yang kelakuan atau behavior yang Padahal untuk yang varian Omicron Delta ini. sendiri juga kita masih belum kenal dengan baik sebenarnya ya. Betul. Kenapa harus kenalan dengan varian yang baru ya? Kerana virus ini dia seperti apa ya, always one step ahead ya, satu langkah yang ke depan dari kita kan. Jadi kita harus sentiasa on the guard ya, kita harus sentiasa berwaspada, yang kita harus sentiasa. Jadi ya makanya yang Omicron itu sekarang ini kita belum tahu lebih banyak lagi, tapi kita tahu yang dia untuk yang mereka yang sudah divaksinasi, sudah booster, insya-Allah dia terselamat. Tadi disampaikan Pak Iwan terkait dengan peningkatan kasus bahkan juga terjadi di Indonesia. Nah, gambaran terkini Malaysia juga sama, Omicron mulai mengisi ya ruang-ruang rumah sakit di Malaysia? Kalau rumah sakit itu mungkin kerana dia tidak serius seperti Delta, masih lagi yang lebih kasus yang di rumah sakit masih lebih kepada Delta berbanding dengan Omicron. Kerana kalau di Malaysia yang terdeteksi kalau dari 4-5 hari yang lalu cuma 462 kasus ya, mungkin sekarang ini sudah lebih 500-an lah, dan kebanyakannya dari import ya, maksudnya dari luar negara yang datang, tapi ya dia mudah terinfeksi, jadi kita ya harus berjaga-jaga. Ya, tapi artinya juga tipenya sama, cukup berbahaya bagi masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid tadi. Betul. Baik. Betul itu Jadi masih tidak bisa dianggap remeh, karena ada juga ini jangan. Pak Iwan, Dr. Haizal yang menyatakan begini, wah kita sekarang COVID itu udah kayak flu aja, santai saja gitu. Nah itu juga ada yang berpikiran seperti itu. Nah ini menarik, Pak Iwan selaku ahli kesehatan masyarakat ya, mengedukasi masyarakat yang masih juga memiliki pemikiran ya bukan menggampangkan ya, tetapi nampaknya saya nggak takut orang COVID biasa aja, kemarin saya COVID sembuh katanya begitu. Nah seperti apa penyadaran kepada masyarakat? Oke, tadi sudah dikatakan oleh Dr. Haizal bahwa pantauan, karena Dr. Haizal kan praktisi ya di klinis ya, ada gejala-gejala klinis pada pasien yang terinfeksi varian Omicron ini, memang gejala klinisnya tidak seberat pada varian Delta atau yang lainnya begitu ya. Tetapi perlu kita garis bawahi di sini bahwa berbagai studi yang dilaporkan ini masih bersifat skala kecil ya. Seperti yang dilaporkan oleh Dr. Haizal seperti itu masih bersifat boleh dibilang studi-studi pendahuluan begitu ya. Kemudian yang kedua bahwa ini memang masih ada keraguan bahwa Omicron ini lebih ringan karena studinya itu dilaporkan pada pasien-pasien yang sudah divaksin atau sudah terinfeksi sebelumnya, sehingga terjadi atau boleh dikatakan sebagai vaksin efek gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan sembarangan bahwa ini Omicron ini lebih ringan lah, nggak usah terlalu dianggap serius seperti itu. Apalagi Mbak Marga, kita ini kan sedang sibuk dengan IKN ya. Pantauan kita lihat mobilitas manusia dari Jakarta ke Kaltim ini sangat tinggi. Sementara dilaporkan terakhir ini di DKI ini
terdapat sekitar 1.027 orang terinfeksi dan 740 orang diantaranya ini pelaku perjalanan luar negeri. Jadi sama dengan Malaysia sebetulnya, Dr. Aizal ya. Ya, Jadi betul. ini adalah dari perjalanan luar negeri. Sedangkan justru yang 280-nya ini yang perlu diwaspadai juga karena sudah terjadi transmisi lokal gitu ya. Tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat karena seringnya perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, karena isu IKN sedang hangat ini sudah disahkan di DPR dan seterusnya, bisa jadi terjadi penularan itu dari makanya sudah dicanangkan bahwa battleground utama sepertinya di Indonesia ini adalah di bukan DKI Jakarta aja ya, Jabodetabek begitu ya. Itu yang perlu kita waspadai begitu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa ini kita perlu waspada bahwa virus COVID ini terus bermutasi ya. Tidak ada jaminan bahwa Omikron ini varian terakhir begitu ya. Bisa jadi akan berpotensi untuk bermutasi dengan virulensi yang lebih ganas dari yang sebelumnya begitu ya. Dan satu lagi Mbak Marga, memang saat ini sudah sekitar 10 miliar ya di level global itu 10 miliar sudah divaksin ya. Tetapi ada sekitar 40% penduduk di dunia ini yang belum divaksin. Jadi ada asimetris begitu. Nah, asimetris inilah yang perlu kita waspadai gitu ya. Kalau seandainya Omikron ini menginfeksi yang 40% ini yang belum divaksin, bisa jadi gejala klinisnya lebih berat begitu. Itu yang perlu kita waspadai. Baik, jadi tadi juga ada pernyataan yang kita sempat saksikan begitu ya, kalau boleh saya tampilkan kembali untuk pemberitaan ini dari IAKMI pusat kalau tidak salah ya, yang menyatakan bahwa lonjakan Omikron ini salah satunya di Indonesia ya, mungkin juga sama ini dengan di Malaysia ya, Dr. Haizal ya, akibat meremehkan dampak perjalanan luar negeri. Dan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ya, Dewan Pakar Bapak Hermawan Saputra ini menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi diri karena potensi lonjakan kasus Omikron sudah di depan mata. Nah, yang mengkhawatirkan, saya sebelum ke Dr. Haizal lagi ya, ini terkait dengan ini Dok, yang dengan ini Pak Iwan mohon izin, Februari dan Maret ini sudah di depan mata ya. Kenapa kemudian ada muncul prediksi ini dari pemerintah kita? Oke, jadi begini. Saya setuju memang kita komunikasi terus ya dengan IAKMI pusat seluruh Indonesia ini. Jadi begini, kita bisa memaklumi bahwa pemerintah tidak bisa hanya melihat dari aspek keselamatan atau kesehatan penduduk, tapi ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan termasuk perekonomian begitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa melihat bahwa kebijakan dari Kementerian Kesehatan Pusat bahwa dalam penentuan status pandemi di suatu wilayah itu dilakukan dulu asesmen. Kalau saya lihat kebijakannya justru sekarang lebih ketat bahwa asesmen tersebut dilakukan per minggu ya untuk level kabupaten kota. Jadi kita semua berharap mudah-mudahan ini asesmen memang betul-betul dilakukan sehingga ketika terjadi lonjakan kasus itu akan segera ada pengetatan begitu ya. Jadi kita sambut baik kebijakan asesmen untuk penentuan level pandemi pada suatu wilayah begitu. Dan kita sebagai masyarakat, kemudian kami sebagai Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat tetap menghimbau jangan kendor, jangan melepaskan, jangan sekali-kali mengabaikan protokol kesehatan ya. Jadi dengan adanya varian Omikron, kemudian terlebih dengan ibu kota negara yang akan pindah ke Kalimantan Timur, orang berbondong-bondong pindah ke sini, maka kita disitulah yang perlu pengetatannya khususnya di situ, Mbak Marga. Jadi pemerintah Kalimantan Timur perlu mengambil langkah awal. Ya, mengambil langkah awal dan perlu justru dipantau betul nggak ini di kabupaten kota di asesmen setiap minggu begitu. Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Iwan ya dari Ketua IAKMI Provinsi Kalimantan Timur, dan Dr. Haizal sesaat lagi juga akan kami bacakan pesan singkat karena Dr. Haizal ini spesialis jantung ya. Ada juga beberapa yang bertanya soal penyakit jantung, ada kaitannya juga dengan varian Omikron ya. Termasuk nanti untuk Pak Iwan, apakah booster ketiga ini juga harus
harus menjadi salah satu ya program prioritas untuk kemudian mengendalikan varian-varian hasil mutasi COVID-19. Tapi nanti akan kita jawab sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di 736 566 743495 dengan kode wilayah 0541. Pulang sudah. Ayo ngopi kita. Iya, aku belum beres nah. Bentar. Rasanya ada yang aneh. Apa ya? Apa sih? Masker. Aku ini udah vaksin. Gak perlu lagi pakai masker. Nggak gitu kali. Biarpun udah vaksin, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Jadi tetap pakai masker, rajin cuci tangan, sama menjaga jarak. Iyalah, Oh, kukira nggak lagi. prokes tetap nomor 1. Penting juga nih istirahat di rumah kalau memang badan terasa kurang fit. Oke, sip. Saatnya kami buka untuk Anda yang ingin bertanya, pendengar di 0541 736 566 743495 atau di pesan singkat 0811 5544 976. Benarkah varian Omikron ini lebih berbahaya? Apakah kita juga harus benar-benar mewaspadai puncak Omikron bisa terjadi di wilayah kita, Kalimantan Timur dan Indonesia pada Februari dan juga Maret bulan depan? Kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Setio Budi Basuki. Pak Basuki, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Marga ya ini ya. Betul, wah terima kasih banyak ini padahal belum berjumpa secara fisik, dengar suara saja sudah paham ya. Terima kasih Pak Basuki, mohon izin ini di line Zoom kami ada Pak Iwan Ramdan, beliau Ketua IAKMI Kalimantan Timur, mungkin juga suka bersua begitu. Kemudian ada Dr. Haizal, spesialis jantung dari Thomson Hospital Malaysia. Boleh mungkin menyapa dulu nih Pak Basuki. Baik. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi via Zoom ya, online. Via udara ya. Baik. Udara. Kami harus konfirmasi terlebih dahulu karena 12 Januari kemarin dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Bu Dio ini sudah mengirimkan sampel untuk Omikron yang kemudian diduga ya menjadi kekhawatiran begitu terpapar kepada 5 orang dalam satu keluarga yang ada di Kota Balikpapan. Nah, sampai dengan saat sekarang memang belum ada informasi atau rilis resmi begitu dari Satgas Covid, Pak Basuki? Ya, jadi kalau ada sampel-sampel yang tercurigai adanya varian baru,
saat ini memang pengiriman sampel baru dikirimkan ke Litbang, Pak Marga. Jadi belum ada fasilitas kita di luar Litbang yang bisa melakukan deteksi atau WGS, Whole Genome Sequencing, selain di Litbang. Nah, selama ini memang proses untuk mengeluarkan hasil itu memang cukup lama ya, antara 2 minggu lebih sampai 1 bulan. Ini yang menjadi kendala kita. Baik, jadi harus dengan sabar menunggu, tapi mudah-mudahan hasilnya negatif begitu. Iya, tapi terlepas dari itu sebetulnya proses penularannya kan sama. Jadi sambil menunggu apakah hasilnya itu, tapi tetap protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Jangan sampai merasa kita nunggu belum ada hasilnya. Tapi kan proses penularannya sama, Mbak Marga. Jadi tetap harus waspada, harus tetap protokol kesehatan dan vaksinasi. Baik, jadi seperti itu. Nah, untuk vaksinasi kita sudah sampai berapa persen ini sampai dengan saat sekarang? Ya, untuk vaksinasi kita alhamdulillah untuk provinsi Kaltim dari sasaran 2.874.404, jadi untuk saat ini jadi cakupan kita untuk dosis 1 sudah 88, Ya. kemudian dosis keduanya sudah 67, kemudian dosis ketiga yang merupakan booster juga sudah bergerak terus, sudah 1,5% penduduk di Kaltim sudah melakukan vaksinasi. Wah, mudah-mudahan segera tercapai, kemudian bisa menciptakan kekebalan kelompok kita di wilayah Kalimantan Timur dan Indonesia. Pak Basuki, terima kasih banyak, kami sudah ganggu waktunya ya. Kapan-kapan kita jumpa lagi begitu, Pak Iwan Ya. dan juga Dr. Haizal ya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ya itu tadi penjelasannya ya. Mudah-mudahan memberikan juga gambaran sampai dengan saat sekarang. Kita sabar menunggu begitu Pak Iwan Ramdan ya, dan juga Dr. Haizal. Saya mau ke pendengar dulu ya yang sudah bergabung. Silahkan di 736-566-749495 dengan kode wilayah 0541. Adakah Anda merasa varian Omikron ini justru lebih berbahaya, atau ada isu-isu pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda klarifikasi langsung dengan sumber yang jelas ya di RRI pagi hari ini di 736-566-743495. Ini dari jalur pesan singkat ya, ada Bapak Muhammad Dahri. Assalamualaikum, halo Kaltim, selamat pagi ya katanya. Saya ingin bertanya, kenapa penderita penyakit jantung bisa membentuk cairan di dalam tubuh sehingga tubuh menjadi membengkak seperti bengkak pada kaki, tangan, bahkan wajah. Mohon penjelasannya, Dr. Haizal ya. Nanti satu, kemudian ada penelpon dulu, mohon izin. Kita ke Pak Budiman Arif. Halo. Ya. Halo. Oh, terputus. Pak Budiman Arif, mohon izin bisa kembali menelpon kami di 0541-736-566-743495 atau di pesan singkat begitu pendengar di 0811-5544976. Baik, terhubung kembali. Alhamdulillah. Pak Budiman Arif, selamat pagi. Assalamualaikum. Wah, halo. Baik, nampaknya sedang ada gangguan ya Pak Budiman Arif. Kita berdoa bersama mudah-mudahan jaringannya bisa terhubung langsung sehingga bisa langsung bertanya ini. Barangkali ada yang menjadi rasa penasaran dari Pak Budiman Arif. Halo Pak Budiman Arif. Baik. Alhamdulillah. Baik, silahkan. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Saudaraku bangsa tanah air. Semangat pagi. Begini, ada yang saya perlu pertanyakan. Apa itu? Akhir-akhir ini di dunia ini kok ada keanehan yang luar biasa. Yang namanya varian ini ada namanya varian corona, ada yang varian delta, ada varian omikron. Ini apa penyebab utama? Jadi ini merepotkan kita semua, terutama bangsa Indonesia. Rakyatnya banyak, nomor 3 di dunia, uangnya cukup rendah nilainya, terus banyak juga korbannya. Ini disebabkan oleh apa, Bapak-Bapak narasumber? Tolong dijawab secara cepat. Penyebab utamanya itu apa? Kok sampai berseri begini? Cukup merepotkan. Ekonomi terganggu, politik terganggu, kegiatan yang baik, kerohanian terganggu, dan sebagainya. Saya minta pertanyaan satu saja. Disebabkan oleh karena apa? Terima kasih.
Semangat, Pak. Terima kasih banyak ya. Ini menjadi pertanyaan kita sejak awal adanya pandemi COVID-19 ya. Satu penelpon lagi di 736-566-743495. Pak Iwan Ramdan, Dr. Haizal masih sabar ya? Siap. Baik, masih sangat Apa? sabar ya. Terus, Baik, saya juga mau sapa dulu pendengar kami sambil menunggu penelpon di 736-566-743495. Apakah Anda merasa varian Omikron ini cukup mengkhawatirkan, membahayakan atau cukup menakutkan ya bagi kita masyarakat awam? Ada pertanyaan silakan sampaikan. Kemudian juga terkait dengan berbahaya atau tidak dengan penyakit komorbid, salah satunya jantung juga boleh ditanyakan ya. Dr. Haizal juga ada yang tanya kalau seandainya pertanyaannya bukan tentang COVID tetapi tentang jantung masih boleh atau tidak? Masih boleh lah ya. boleh. Kapan lagi bisa ngobrol sama Dr. Haizal ya? Boleh. Konsultasi boleh, gratis ya. boleh. Baik, Oh, iya. saya mau tanya juga katanya ini, bagaimana efektivitas obat-obatan yang ada kaitannya dengan obat jantung saya terhadap varian Omikron sekarang, apakah bisa menimbulkan kontraindikasi? Oke, ya ini dari 0822 021 15 sekian. Oke, baik kita ke Pak Rahman di Samarinda. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bukan wabarakatuh. Pak Rahman, Pak Rama. Oh baik, mohon izin Pak Rama, silakan pertanyaannya. Beda sedikit dengan Rahman Iya. dengan Rama. Jadi kami sebagai masyarakat kecil di kampung ini cukup dibingungkan dengan adanya corona ini. Dulu pertama keluar, masyarakat kecil dilarang keluar rumah. Setelah itu disuruh keluar rumah, jangan sampai berjubel lagi. Jadi cukup bingung. Ada lagi gelombang pertama, ketiga, keempat. Jadi kita ini sebagai masyarakat kecil bingung. Kok penyakit ada gelombangnya? Terus namanya ini dari mana dapatnya? Corona. Ada varian baru, ada Omikron. Nah, ada yang membilangkan ini dari petugas-petugas UN yang membilangkan Omikron ini lebih ganas. Ada juga yang lebih ringan. Jadi masyarakat kecil ini cukup dibingungkan dengan adanya penyakit ini. Dan lagi cukup kelaparan. Karena apa? Gawian kita sudah kehilangan. Kemana kita mencari gawian lagi kan? Nah, kalau masalah kayak pejabat-pejabat, pegawai-pegawai, nyaman aja kan gaji jalan terus. Tapi masyarakat kecil ini yang kesian. Kalau ini beritanya ada terus sampai kiamat kada ada habisnya yang namanya corona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi nama baru dari Pak Rama tadi Corona ya. Baik, ini luar biasa saking geramnya gitu ya. Kesel juga gitu, kok nggak pergi-pergi dari Indonesia dan dunia ya. Kita ke Pak Budi di Samarinda. Pak Budi, terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dokter semua, narasumber ya. Yang satu doktor, dua-duanya sebenarnya doktor ya, tapi yang satu magister kesehatan, yang satu spesialis jantung. Silahkan Pak Budi. Iya, ureannya sudah dipaparkan sama Pak Rama tadi, Rama Al-Banjari tadi ya, paparannya. Saya cuma tanya istilahnya. Padahal titel dokter juga istilahnya. Saya lihat di video ini kok banyak bertentangan antar dokter. Dokter Louis ngomong gitu. Ini mantan menteri dokter Fadila Supari ini masalah Omikron kayak begitu Mbak Marga. Nah, apakah nggak pernah dokter-dokter ada ide itu kumpul istilahnya? Kumpul. Ya apa caranya untuk mengatasi virus ini? Kumpul, ide ini kumpul istilahnya. Apakah nggak ada yang ngomendani? Apalagi ini Luhut, wah ini gawat. Nah ada akhirnya komen-komennya. Wah kalau mau lebaran, mau Idul Fitri, mau puasa, wah Omikron. Galak istilahnya. Kan itu Mbak. Kalau sudah ada Imlek, Natal, apa segala itu, PPKM nggak ada. Nah ini akhirnya macam-macam kan masyarakat. Namanya masyarakat awam kayak saya ini Mbak Marga. Nah kenapa istilahnya? Dokter Luis ngomong begitu, dokter mantan Menteri Kesehatan, dokter Fadila Supari kayak begitu. Nah, apakah nggak ada model apalah istilahnya? Rembuk gitu ya? Iya rembuk. Satu pintu rembuk suaranya ini. ya? Yang bukan bagiannya kayak Luhut itu, wah gawat. Wah ini apalagi Kominfo gawat ini. Nah, di sini akhirnya rakyat bingung. Jadi nggak
nggak vaksin, nggak paten kan situ. Jawa Timuran ngomong saya. Nah, gimana dokter misalnya? Kok nggak ada rundingan? Kok dokter ini ngomong masing-masing atau beri paparan gambaran sama masyarakat ini kok masing-masing? Nggak ada kerukunan. Apa fungsi ID? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak untuk pendengar kami ya. Silakan nanti akan kita buka kembali di sesi berikutnya. Di SMS WA juga kami nantikan di 081155444976. Sebelum cukup banyak catatannya, saya mau dengarkan terlebih dahulu jawabannya ya. Boleh ke Dr. Haizal dulu ya. Mohon izin tadi Pak Dahri ya kalau tidak salah itu bertanya soal kenapa ada cairan ya di dalam tubuh pada saat punya penyakit jantung pembengkakan begitu. Meskipun ini di luar tema, tapi mumpung ketemu sama Dr. Haizal ya, boleh dijelaskan. Silakan Haizal. Oke, saya coba jawab secara ringkas ya. Yang cairan yang dimaksudkan itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Dahri itu adalah cairan sewaktu gagalnya fungsi jantung atau jantung lemah. Jantung lemah itu berlaku apabila ada banyak sebabnya, antara lain adalah penyakit jantung koronari di mana terdapatnya penyumbatan pada pembuluh darah pada jantung menyebabkan kurangnya darah pada otot jantung dan jantung itu lemah. Apabila jantung itu lemah, dia tidak bisa memompa darah ke seluruh badan. Apabila tidak bisa memompa ke seluruh badan, dia akan kembali kepada paru-paru di mana datangnya darah itu, yang pada asalnya itu, dan dari situ akan turun ke hati dan seterusnya ke seluruh badan. Dan oleh sebab itu, kerana pressure atau tekanan yang tinggi menyebabkan cairan keluar daripada pembuluh darah, menyebabkan terkumpulnya pembengkakan ya, cairan di bahagian kaki, di bahagian di mana gravity ya, yang itu seperti kaki ataupun di bahagian mungkin bahagian perut atau apa kan yang terdapat pembengkakan itu disebabkan oleh kegagalan fungsi jantung atau lemah jantung. Itu apa yang saya faham dengan pertanyaan Pak Dahri tadilah. Jadi kalau untuk diulas lebih lanjut lagi agak ada panjang sesi khususnya nanti ya. Tapi sarannya mungkin kepada Pak Dahri dan juga mungkin penderita jantung yang lain pada saat sudah mengalami pembengkakan apa yang bisa dilakukan? Oh, harus ketemu dengan dokter dulu, terutamanya dokter jantung. Di situ dia harus ditahu satu sama ada betul yang punca pembengkakan itu adalah disebabkan kegagalan fungsi jantung atau lemah jantung, dan keduanya harus ditahu apakah punca penyebab kegagalan jantung itu, dan kemudian rawatan akan khusus kepada penyebab kepada kegagalan jantung itu, dan juga semoga yang cairan ataupun yang pembengkakan itu akan berkurang. Ya. Berarti tingkatannya juga sudah cukup parah ya pada saat kita tahu kita punya penyakit jantung dan mulai mengalami pembengkakan. Baik, ini berarti kondisi yang tidak boleh diremehkan, langsung ke rumah sakit ketemu dokter spesialis ya. Baik, kalau begitu kita ke penanya berikutnya tadi, apakah pada saat kita punya penyakit jantung ini memberi efek ya obat-obatan jantung dengan varian Omikron yang sekarang sedang berkembang? Oke, setahu saya tidak ada masalah sama ada Omikron, Delta, Alpha, Beta ataupun yang COVID yang terdahulunya itu sekiranya ada mengambil obatan jantung. Tidak ada masalah untuk meneruskan. Tapi harus sekiranya ada terdeteksi lah COVID, Omikron ataupun Delta, harus bertemu dengan dokter dan harus bilang kepada dokter itu obatan yang ada dan penyakit yang ada. Semoga dokter itu bisa dapat untuk membuat pemeriksaan yang menyeluruh supaya dapat disarankan apa yang terbaik. Tapi secara amnya semua obat-obat yang itu bisa diteruskan. Oke, baik. Jadi jangan khawatir, tapi sesungguhnya jangan bacanya di internet ya. Ini yang paling penting, konsultasi dulu dengan dokter yang memang memiliki spesialis di bidang hal tersebut. Satu lagi saya sebelum ke Pak Iwan Ramdan terkait dengan pertanyaan Pak Budiman Arif. Ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat sebenarnya Dr. Haizal. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan dunia ya? Dari sisi medis, kedokteran sudahkah mulai menemukan jawabannya? Oh, yang tentang yang pertanyaannya itu mengenai dengan Omikron, Delta, Corona ya. Kok bisa begitu? Omikron itu adalah salah satu daripada varian dari COVID-19. COVID itu singkatan kepada coronavirus infection ya. Infection disease, maksudnya dia adalah salah satu juga daripada virus family atau keluarganya coronavirus. Coronavirus itu bukan aja COVID. Jadi coronavirus itu banyak dan COVID itu adalah salah satu daripada coronavirusnya, dan Omicron itu adalah salah satu varian daripada COVID-19. Jadi boleh dikatakan agak sama, ada persamaannya. Dan apakah penyebabnya? Kalau itu apa yang saya teringat daripada pertanyaan tadi kan, kita tidak tahu apa penyebabnya, cuma kita tahu bahawa yang kasus yang pertama
ditemui 2019 kalau saya tidak silap, itu di China, di Wuhan, dan ada pelbagai teori kalau dilihat di internet kan, sama ada itu Dan konspirasi. dari pasti konspirasi apa. Jadi saya tidak mau komen tentang itu. Tak tahu mungkin Dr. Iwan lebih mengetahui tentang ini dari saya. Baik. Kan. Ini perbincangan di IAKMI juga cukup panas waktu itu ya di grup ya. Baik, terima kasih Dr. Haizal. Kita ke Pak Iwan Ramdan ini terkait dengan pertanyaan masyarakat. Yang menarik dari tadi beberapa pendengar kita ya, Pak Budiman Arif, Pak Rama, dan Pak Budi, ini ada pernyataan seperti ini. Sampai kiamat pun kalau begini-begini terus nggak akan selesai-selesai. Nah ini juga nampaknya sama dengan pernyataan IAKMI ya, akan bukan menjadi pandemi lagi tapi endemi, Pak Iwan. Ya, begini, tadi perlu saya jelaskan dulu, ada pertanyaan memang masyarakat kenapa sih ada mutasi itu apa gitu ya sebetulnya ya. Begini, jadi sama seperti halnya manusia, virus pun masuk ke ini ya, seleksi alam ya. Ada yang namanya seleksi alam gitu. Siapa yang bisa bertahan itu yang akan survive, yang akan hidup gitu. Jadi virus ini juga karena sistem imun kita terus-menerus mengembangkan cara untuk melawan virus, maka virus pun sama, dia mengembangkan caranya dirinya untuk tetap hidup. Nah, itulah dalam bahasa awam dipahami sebagai mutasi ya. Kalau dalam bahasa medisnya ada kesalahan dalam transfer RNA barunya itu ya. Jadi kan ketika menginfeksi manusia, ini virus ini akan nempel pada sel, kemudian masuk, kemudian digandakan RNA-nya, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, pada pengganaan RNA ini ya, asam ribonukleotnya ini terjadi kesalahan, maka inilah yang dikatakan sebagai mutasi. Tapi kalau kita di masyarakat awam mengenalnya seperti itu, jadi ada seleksi alam sehingga virus ini terus-menerus juga bermutasi sehingga dia tetap survive gitu ya. Jadi pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, Mbak Marga, memang kita tidak bisa di zaman atau di era keterbukaan informasi ini, kita tidak bisa melarang orang beropini, mengemukakan pendapat. Tadi dikatakan oleh penanya bahwa di antara petugas kesehatan sendiri, di antara dokter ini ada pertentangan gitu ya, antara dokter satu bahkan dengan mantan Menteri Kesehatan Ibu Dr. Fadilah gitu ya. Jadi begini, sebagai masyarakat kita tentu saja harus mencari informasi yang betul-betul valid begitu ya. Termasuk salah satu caranya seperti ini yang diselenggarakan oleh Mbak Marga ini. Iya. Jadi masyarakat harus diedukasi bagaimana caranya mencari informasi yang valid. Oke, kita mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Di pemerintah sendiri kita harus selektif juga. Jadi resep saya oke lah kita ikut aja ke Kementerian Kesehatan. Nggak usah terlalu merisaukan apa yang dikatakan oleh Menteri Non-Kesehatan. Kita ikut aja ke Kementerian Kesehatan. Saya tahu itu kalau kementerian mau merilis sebuah informasi itu panjang sekali prosesnya. Apabila mau mengeluarkan aturan kebijakan itu sangat panjang sekali melalui saringan itu dan berbagai macam pertimbangan ya. Jadi bagi masyarakat saya kira agar tidak terlalu merisaukan kondisi saat ini, kita ikut aja ke kementerian yang betul-betul kompeten gitu ya Pak ya. Pak siapa tadi yang bertanya. Jadi kalau ada pertentangan ikut aja ke yang betul-betul kompeten untuk menginformasikannya begitu. Jadi seperti itu ya, jangan mudah terpancing ya. Saya mau Betul. langsung memperlihatkan begitu beberapa pertanyaan lagi. Sebenarnya cukup banyak ya, tetapi saya akan bacakan yang masuk di 081155449976. Ini dari Pak Nugra nampaknya di Samarinda ya. Tahun lalu percaya COVID sisa 20%, sekarang percaya COVID sisa 1%. 99%-nya cuma bisnis katanya. Waduh, wah ini lagi ya. Baik, jadi memang pasti juga IAKMI merasakan ya Pak Iwan, kemudian Dr. Haizal di praktisi juga merasakan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya ya mungkin di luar konteks ya, yang tapi berkembang begitu di media sosial ya. Satu lagi dari Ibu Murtinah ya di Samarinda. Saya sudah vaksin dosis kedua AstraZeneca. Apa masih bisa saya kena COVID ya di umur saya yang 50 tahun lebih ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Nah, ini yang menarik ini. Dr. Haizal,
terkait dengan vaksin AstraZeneca, dan tadi juga disampaikan dokter Pak Budi Basuki dari Dinkes Kaltim, vaksin sudah mulai banyak menjangkau kita begitu Pak Iwan Ramdan ya, udah 2 dosis. Masih rawan tidak terkena varian Omikron? Oh, kalau masih bisa. Walaupun udah kena yang dosis ketiga, yang booster juga udah masih bisa. Oh ya. Sebagai contohnya, anak saya di London sekarang ini lagi di tahun akhir pengajian ekonomi, dia udah dos 1 AstraZeneca, dos kedua AstraZeneca, dia udah boosternya itu Moderna, dan sesudah itu dia kena COVID, dia kena Omicron. Dia 1 bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Tapi gejalanya ringan. Dia dalam rumahnya itu ada tiga teman yang lain. Dia terakhir yang terkena Omicron. Dia sewaktu itu dia kan ada lateral flow, ada tes rapid test. Setiap hari dia tes, mula-mulanya negatif. Dan setelah 3 atau 4 hari, dia ada sakit tenggorokan, dia ada sakit ada batuk-batuk dikit, dan kemudian dia tes memang positif. Tapi alhamdulillah kerana dia uji sudah ada AstraZeneca dosis pertama, AstraZeneca dosis kedua, dan booster Moderna, walaupun itu bisa maksudnya dia bisa terjangkit dengan Omicron, tapi alhamdulillah yang kasusnya itu tidak serius, gejalanya itu enggak serius. Itu mudah-mudahan kerana yang vaksin lah dia membantu untuk supaya dia cepat sembuh. Ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi tidak lantas sudah vaksin booster ketiga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan untuk Pak Iwan Ramdan begitu dari Dr. Haizal ya, Pak Iwan Ramdan, terkait dengan tadi apakah vaksin booster ketiga ini efektif untuk menekan kasus COVID, tapi paling tidak tadi dikatakan ya gejalanya ringan ya. Satu lagi sebelum ke sesi akhir kita ya, ini dari Ibu Siti Amnah ya. Halo Kalimantan Timur, ini izin menanyakan katanya tentang jantung koroner, apa penyebabnya? Apakah merupakan penyakit turunan? Apa hubungannya tekanan darah tinggi? Karena ibu saya penderita hipertensi, tapi tidak menderita jantung. Sedikit Dr. Haizal? Oh ya, ini lari sedikit ya dari Omicron ya. Secara ringkasnya. Mumpung ketemu Dr. Haizal katanya. Okey, secara ringkasnya antara penyebab ataupun faktor-faktor risiko untuk mendapat penyakit jantung koroner dibagi kepada 2. Satu yang bisa dimodifikasi atau dirubah, atau satu lagi yang enggak bisa dirubah. Enggak bisa dirubah itu faktor keturunan. Sekiranya orang tua ada, akan kita lebih berisiko. Yang faktor kedua yang enggak bisa dirubah, faktor umur yang lebih tua, lebih risikonya lebih tinggi. Dan ketiganya, kalau seorang itu orang lelaki berbanding dengan wanita, lelaki itu lebih cepat untuk mendapat, maknanya umur yang muda. Tapi yang kita harus tekankan di sini adalah faktor-faktor yang bisa dirubah. Seperti 1 adalah kolesterol yang tinggi, kedua kegemukan, obesitas, ketiga merokok, keempat hipertensi, kelima diabetes ataupun penyakit kencing manis ya. Yang keenam adalah kurang aktivitas atau kurang olahraga. Jadi ini ada antara 6 yang faktor-faktor yang saya rasa kita harus tekankan di sini yang kita bisa dirubah. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau hipertensi itu adalah salah satu dari faktor risiko untuk dapat penyakit jantung. Jadi harus ditangani lah. Baik, wah sayang sekali ya waktunya sudah di akhir begitu. Saya ke Pak Iwan Ramdan ya. Jadi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ini melihatnya tadi sudah akan menjadi endemi. Kita harus hidup berdampingan katanya dengan COVID-19, apapun mutasinya ya. Apa pesan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat kepada kami masyarakat ini? Baik, memang ada beberapa ahli yang memprediksi seperti itu ya, walaupun sebetulnya itu terlalu prematur. Jadi pesan kami tetap jangan kendor dengan protokol kesehatan, tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, pemerintah sedang menggencarkan vaksin booster ya, dengan dasar bahwa kadar antibodi itu perlahan-lahan bisa menurun juga, walaupun sudah 2 kali divaksin, maka ada vaksin booster, biasanya itu 6 bulan itu seiring bertambahnya waktu antibodi bisa turun ya, sehingga harus divaksin booster. Mudah-mudahan ada segera, karena kemarin ini Mbak Marga, Dr. Haizal di kampus juga menyelenggarakan sampai pertama 4.500 dosis, kemudian 10.000 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini booster kita juga ada kebagian lagi nih, sehingga bisa menyelenggarakan di kampus. Amin. Kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan bahwa tidak ada jaminan varian Omicron ini
varian terakhir ya, begitu. Bisa jadi akan terjadi mutasi dengan varian-varian lain dengan virulensi atau keganasan yang lebih tinggi dari yang sekarang gitu. Jadi tetap waspada, tetap patuh pada protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan Omikron yang memang sedang tinggi di Jakarta, ada mobilisasi Jakarta Kaltim yang sangat intens begitu. Jadi perlu pengetatan terutama oleh pemerintah provinsi bahwa harus ada pengetatan, dan pesan kami seandainya tidak masih bisa ditunda begitu ya bepergian ke daerah yang Omikronnya tinggi, ya ditunda dulu lah sampai reda begitu. Ya. Tidak Demikian, perlu Mbak Marga. menunggu pemerintah yang melarang atau Betul, meminta betul. menunda, kita menunda diri sendiri Ya. kalau tidak penting ya. Kalau masih bisa ditunda, tunda aja dulu lah. Ya, kalau bisa pakai Zoom masih bisa, ya Ya. alhamdulillah begitu. Betul. Jadi Pak Iwan Ramdan, kapan ini mau mengundang Dr. Haizal, barangkali ingin menyapa dengan Ya, insya Allah kawan-kawan di Dr. Unmul. Haizal sekali-kali datang ke Insya Allah. sini, kita dosen tamu lah di kampus kami. Insya Allah. Atau via Zoom lah, boleh ya nanti ya. Ya, Bisa. boleh. Nanti saya tanya ke Mbak Marga aja ya. Ya, saya manajernya sekarang ya. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Iwan Ramdan, luar biasa. Mudah-mudahan tidak jera ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui RRI Samarinda. Selamat berakhir pekan. Saya ke Dr. Haizal, closing statement-nya. Oh ya, closing statement saya ya pertamanya ya terima kasih ya kepada Mbak Marga dan tim RRI kerana beri kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada orang banyak lah tentang yang masalah kesihatan yang kita hadapi sekarang, COVID, masalah Omikron dan juga masalah jantung. Dan pesanan saya ada 3, mungkin 1 yang belum vaksinasi harus vaksinasi, yang harus diambil booster harus booster. Yang kedua, protokol kesehatan seperti apa yang Dr. Iwan bilang tadi, seperti harus pakai masker, jaga perjalanan, hindari kerumunan, basuh tangan, itu harus diikuti walaupun udah divaksinasi. Dan ketiga, kalau rasa sihat atau rasa nggak sehat, ketemu dengan dokter juga untuk membuat pemeriksaan kesehatan yang berkala ya. Oke, itu pesanan Seperti dari itu. saya. Ya, siap diundang kapan-kapan ke Universitas Mula Warman Samarinda? Jadi banyak-banyak belajar bahasa Banjar ya, Bugis ya di sini. Dekat dok, ya. dekat. Satu pulau kita. Melayu ya, Iya. mirip-mirip. Dr. Haizal, Iya. terima kasih banyak, dan ini mohon Terima kasih. izin Pak Iwan Ramdan ya, kita bertahan sedikit saja, kira-kira paling lama 5 menit lah. Mudah-mudahan tidak sampai 5 menit. Kita akan dengarkan penampilan spesial ya. Dr. Haizal, kenapa Dr. Haizal ini awet muda? Salah satunya kegemarannya beliau ini bermusik ya. Kita akan dengarkan bersama. Katanya ada persembahan rahasia untuk pendengar RRI. Aduh. Boleh ya, Dr. Haizal langsung ya? Boleh. Ya seperti yang sebelumnya kan saya ada juga bermain piano. Karena dalam klinik praktik saya ada piano 1. Jadi kalau ada masa Udah pusing-pusing? Iya, udah pusing-pusing kalau kadang kecapekan kan. Saya ada musik Iya. jadi Saya bisa dengar memberikan Pak semangat. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat juga suaranya luar biasa, mungkin bisa mengiringi nanti ya. Kalau saya pendengar aja, tidak Oh, bisa baik. bermain musik. Sama berarti ya kami dengan pendengar RRI. Baik, ini dia penampilan ya, bisa disaksikan juga Ya. di live streaming kami Facebook, boleh didengarkan bersama. Lagu ini lagu lama ya, Mak Marga. Ya kalau sebelum ini saya lagu-lagu yang contemporary kan, ini lagu lama. Oke. Tapi sebelum itu saya dirgahayu kepada Kota Samarinda yang ke 354 ya, dan HUT Pemkot Samarinda ke-62. Wah. Jadi Makasih, sukses ya. program untuk menjadikan Kota Samarinda ini sebagai satu kota yang sukses program itu menjadikan Kota Samarinda sebagai kota Amin. pusat peradaban. Amin. Dan kasih putih saya kali ini untuk semua pendengar RRI ya.
Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Haizal sudah menutup Terima kasih. jumpa kita di hari ya. ini. Selamat bermalam minggu. Pak Iman Ramadan juga selamat berakhir pekan ya. Dr. Haizal, terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tetap sehat untuk kita semua. Mari Dr. Haizal, Mbak Marga. Iya, dan Assalamualaikum. pendengar itu tadi akhir jumpa kita dalam Halo Kalimantan Timur untuk edisi hari ini Sabtu 22 Januari 2022. Saya Marga Rahayu, Siti Hairiah, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.